dahulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia dahulu dikenal sebagai negara yang adil, makmur, dan aman serta penduduknya yang ramah. Tapi tahun 1995 mulai terjadi pengerusakan dan pembakaran gereja-gereja di berbagai daerah. Jember, Situbondo, Makassar, Sulawesi, Brebes, Rengas Dengklok, dan masih banyak lagi di daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam situasi seperti ini yang terus berlanjut, dengan kerusuhan, pertikaian antar umat beragama, yang akhirnya menimbulkan berbagai krisis, dimulai dari krisis ekonomi, sosial, politik, dan puncaknya sampai pada krisis multidimensi. Yang sebenarnya peran eksekutif, yudikatif, legislatif yang kita harapkan dapat membebaskan kita keluar dari krisis ini, namun ternyata kita tidak bisa berharap banyak terhadap mereka yang berada di partai nasionalis. Sedangkan pengrusakan, penghancuran, dan pembakaran, bahkan usaha menutup gereja-gereja terus dilakukan sampai saat ini oleh kelompok-kelompok tertentu yang membuat Indonesia semakin terpuruk. Sehubungan dengan itu, beberapa anggota redaksi dari tabloid Jemaat Indonesia, sebuah tabloid Kristiani, dan jaringan alumni Unsrat, Jala, menemui dan meminta Dr. Ruyandi Hutasoid untuk dapat mendirikan sebuah partai Kristiani yang berwawasan nasional. Dan pada akhirnya kita ketemu yang namanya Pak Ruyandi, tentunya sesuai dengan kriteria kita ya. Kita pengen itu adalah anak Tuhan, bisa dipercaya, lalu beliau punya aktivitas yang cukup berarti bagi kehidupan manusia dan cukup dikenal baik di nasional maupun di internasional. Dan akhirnya kita doakanlah, kami katakan ya kalau memang ini kehendak Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dan kami mengundang beliau untuk hadir di dalam pertemuan buka puasa kami. Dan pada akhirnya singkat cerita beliau hadir dan kami ceritakan tentang visi dan misi, tentang peluang-peluang yang ada. Apalagi kita ketahui pada waktu itu ada wacana akan terjadinya pemilihan presiden langsung. Diprakarsai oleh Dr. Ruyandi Hutasoid dan beberapa orang lainnya, maka tanggal 1 Oktober 2001 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, lahirlah Partai Damai Sejahtera yang disingkat PDS. Partai Damai Sejahtera dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2001 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Deklarasi Partai Damai Sejahtera. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami umat Kristen Indonesia setelah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi sosial politik bangsa Indonesia dewasa ini, dan guna menyalurkan aspirasi umat Kristen Indonesia, maka dengan ini kami mendeklarasikan berdirinya Partai Damai Sejahtera disingkat PDS. Deklarasi ini disampaikan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 2001.
atas nama yang mendeklarasikan tertanda Dr. Wiyadi Utasoid SPU MA. Disaksikan oleh salah seorang saksi Sumpah Pemuda 1928, yaitu Ibu Yosmasdani yang berusia 90 tahun. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Partai ini berusaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 237 partai yang mendaftar di Depkeham, dilakukan verifikasi sebanyak 50 dan 7 diantaranya partai dengan basis Kristiani. Melalui seleksi yang ketat di KPU, dilakukan verifikasi hanya 24 partai dan PDS satu-satunya partai nasional yang berbasis Kristiani. PDS masuk ke dalam sistem melalui partai politik di negara yang berpenduduk keempat terbesar di dunia, yang mayoritas penduduknya Muslim, yang hubungan antar umat beragamanya rukun. PDS menyadari bahwa tidaklah mudah menjadi sebuah partai politik tanpa pertolongan Tuhan. Untuk mendapat dukungan mulai tahun 2002 sampai 2004, PDS mensosialisasikan visinya ke berbagai elemen dan institusi, antara lain dengan tokoh-tokoh agama Kristen seperti Pendeta Yesaya Pariaji, Ketua Sinode GTI, dan Pendeta Gilbert Lumoindong, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan Ketua JDN Dr. Imam Santoso. Epurus HKBP, Pendeta Sihaan Pareses HKBP DKI dan Kalimantan, Pendeta Indrawan Elias, mantan Ketua Sinode Gereja Isa Almasih, Pendeta Sudidharma, Ketua PII dan Bamak Jawa Timur, Pendeta Nathan Setiabudi, Ketua Umum PGI, Pendeta Dr. Octavianus, Ketua YPPII, dan Pendeta Nusreimas, Direktur LPMI, Pendeta Suhandoko Wiraspati, Ketua PGPI, Pendeta John Huta Barat, Ketua PGI, dan Ibu Zebua, Ketua PGI Wanita, Pendeta Rahmat Manulang, Ketua Sinode GKKD, Pendeta Edileo, Penatua Abalok Ministry, Pendeta Jack Hemon, Ketua Yayasan Pulih, dan Pendeta Dr. Bambang Wijaya, Ketua PII, Pendeta Daniel Alexander, Pendeta Nathan, Sinode GUP, Pendeta Daniel Hanabau, Ketua Sinode GKRI, Pendeta Timotius Subekti, Ketua Sinode GBT, Non Raung, Ketua OBI, Pendeta Jonathan Patiasina, SAE Nababan, bersama dengan Sekjen Gereja-Gereja Indonesia di Afrika, Indri Gaul